Halo Sobat Motomedia Tulungagung, jumpa kembali nih bersama Motomedia Tulungagung yang akan mengulas semua tentang kota atau Kabupaten Tulungagung. Kali ini kita akan membahas jembatan nih Sob. Bagi kalian yang tinggal atau asli kota Tulungagung, pasti sudah gak asing dengan jembatan yang satu ini. Jembatan yang berada di Jalan Abdul Fattah atau di Desa Mangonsari ini Sob, di mana jembatan ini sering sekali disebut dengan Buk Plengkung atau Jembatan Plengkung. Nah, ngomong-ngomong tentang Buk Plengkung atau Jembatan Plengkung nih Sob, kalian udah pada tahu apa belum sejarah dari jembatan ini? Eits, sebelum kita bahas tentang sejarah Buk Plengkung ini Sob, perlu kalian ketahui ya Sob, Buk Plengkung atau Jembatan Plengkung yang ada di Desa Mangonsari ini berada di sebelah timur Pasar Ngemplak atau tepat pada timur perempatan Mangonsari yang videonya pernah kita bahas beberapa waktu lalu Sob. Kalau dari arah Pasar Ngemplak nih Sob, ke arah timur menuju Pasar Jotangan nih Sob. Dan kalau dari arah Pasar Wage, kalian bisa menuju ke arah barat atau jalan menuju Pasar Ngemplak. Bingung nggak Sob? Kalau bingung, Sobat Motomedia bisa klik panduan jalan atau Google Maps yang ada di kolom deskripsi. Nah, kembali ke sejarah Buk Plengkung nih Sob. Menurut kamus sejarahnya nih Sob, jembatan atau Buk Plengkung ini dibangun pada tahun 1925. Wah, kalian udah pada lahir atau belum nih Sob? Bisa dibilang jembatan ini sudah sangat tua ya Sob. Ngomongin tentang Buk Plengkung, nggak afdol rasanya kalau kita nggak ngupas habis sejarahnya nih Sob. Karena Buk Plengkung ini dulunya adalah hadiah dari bangsa Belanda. Hah? Hadiah? Iya Sob, Buk Plengkung ini dulunya lebih dikenal dengan nama Jembatan Grobogan. Konon katanya dahulu bangsa Belanda yang menjajah wilayah Indonesia mengadakan sayembara Sob, bagi siapa saja yang bisa melompati Sungai Ngrowo dari arah barat ke timur akan diberi hadiah jembatan. Nah, kalian tahu sendiri kondisi lebar Sungai Ngrowo ini kan lumayan ya Sob. Menurut data, lebar Sungai Ngrowo pada waktu itu sekitar 45 meter. Lebar banget ya Sob, 45 meter. Bangsa Belanda memiliki pemikiran Sob, dengan menyeberangi sungai yang deras dan lebar pada waktu itu, tentunya hanya orang sakti yang bisa melewati. Dan menurut bangsa Belanda, jika ada orang sakti yang berhasil menyeberangi sungai selebar 45 meter itu Sob, jika dibangunkan atau diberikan hadiah jembatan, pasti akan diberikan mantra untuk memberikan kekuatan di jembatan itu. Warga pun semua pada takut Sob untuk menyeberang Sungai Ngrowo yang lebarnya 45 meter itu. Konon ceritanya banyak warga yang mati karena mencoba menyeberangi Sungai Ngrowo tersebut. Kalian juga pasti pada takut ya kalau disuruh untuk nyeberang sungai yang selebar itu. Belum cukup dari situ Sob ceritanya. Kalian pasti udah pada nunggu nih siapa yang berhasil nyeberangi Sungai Ngrowo selebar 45 meter itu. Konon ceritanya nih Sob, pada waktu itu ada sosok yang bernama Kiai Haji Abdul Fattah Sob, di mana sosok Kiai Haji Abdul Fattah ini adalah kiai yang disegani masyarakat atau dihormati masyarakat. Kiai Abdul Fattah pun mencoba untuk menyeberangi sungai selebar 45 meter tersebut. Dan ketika sudah dicoba, Kiai Abdul Fattah pun berhasil menyeberangi Sungai Ngrowo yang memiliki lebar 45 meter tersebut. Dan Belanda pun menepati janjinya Sob untuk membangunkan jembatan di atas Sungai Ngrowo tersebut. Setelah dibangunkan jembatan, Kiai Abdul Fattah pun memberikan doa atau mantra agar jembatan itu awet dan tidak bisa dihancurkan. Jembatan itu pun diberikan nama Jembatan Plengkung karena bentuk lengkungan yang tampak pada jembatan atau bangunan Belanda tersebut Sob. Nah, menurut cerita juga nih Sob,
pada tahun 1942 tepatnya, Jepang menguasai Indonesia, sehingga Belanda pun tidak terima dengan adanya jembatan pelengkung yang telah dibangunnya sendiri. Karena menurut Belanda, jembatan yang dibangun tersebut mempermudah mobilitas Jepang dari pusat perdagangan ke pusat pemerintahan pada waktu itu. Bangsa Belanda pun berniat menghancurkan jembatan pelengkung tersebut dengan meledakkan bom sebelum pergi dari Indonesia. Namun bom tinggalan Belanda itu pun gagal, karena setelah dibom, jembatan pelengkung itu masih tetap berdiri hingga sekarang ini sob. Wah, hebat sekali ya jembatan itu. Masyarakat sekitar pun semua heran. Hingga sekarang untuk memberikan kenangan kepada jembatan itu, masyarakat memberikan nama Jalan Kiai Haji Raden Abdul Fattah untuk mengenang kejadian tersebut. Jalan Kiai Haji Raden Abdul Fattah ini adalah penghubung pusat pemerintahan Kota Tulungagung dan pusat perdagangan Kota Tulungagung sob, dari dulu hingga sekarang. Jika kalian melewati jembatan tersebut, jangan heran, Jalan Kiai Haji Raden Abdul Fattah selalu ramai dari lalu lalang kendaraan, mulai dari roda 2, roda 3, hingga roda 4. Bahkan ada juga truk trailer yang melintas di jembatan tersebut. Kurang lebih begitulah sob, sejarah dari Buk Plengkung atau jembatan pelengkung ini. Jika kalian memiliki cerita yang lebih lengkap, kalian bisa bantu kami untuk tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan komentar ya sob, dan juga subscribe channel Motomedio Tulungagung. Bersama Motomedio Tulungagung, melihat Tulungagung lebih dekat.